Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi. Ilmu ekonomi mikro secara konsisten berupaya memahami bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan secara efisien di antara berbagai penggunaan yang saling bersaing. Dalam konteks tersebut, analisis keseimbangan dan efisiensi ekonomi merupakan dua pilar fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini menjadi sangat krusial tidak hanya dalam tataran akademik, tetapi juga dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak luas. Selain dimensi keseimbangan, efisiensi ekonomi juga menjadi perhatian sentral. Konsep efisiensi Pareto yang pertama kali dikembangkan oleh ekonom Italia Vilfredo Pareto menjadi tolak ukur paling umum dalam menilai apakah suatu alokasi sumber daya telah mencapai kondisi optimal. Namun demikian, dalam praktik, berbagai faktor seperti kekuatan pasar, eksternalitas, asimetri informasi, dan keberadaan barang publik seringkali menghalangi tercapainya efisiensi tersebut. Mekanisme pencapaian keseimbangan umum. Untuk memahami mekanisme keseimbangan umum secara konkret, pertimbangan perekonomian sederhana yang terdiri dari 4 pasar yang saling berkaitan, yaitu pasar buah manggis, pasar tenaga kerja pemetik manggis, pasar pakaian, dan pasar tenaga kerja penenun. Misalkan, kondisi awal seluruh pasar berada dalam keseimbangan. Kemudian terjadi perubahan eksogen berupa pengumuman dari otoritas kesehatan yang menyatakan bahwa buah manggis memiliki khasiat meningkatkan imunitas dan mencegah kanker. Respon pertama adalah pergeseran kurva permintaan buah manggis ke kanan mendorong harga manggis naik. Kenaikan harga ini kemudian memicu peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor pertanian manggis sehingga upah pemetik manggis meningkat. Proses ini terus berlanjut secara iteratif hingga seluruh pasar menemukan keseimbangan baru. Dalam keseimbangan umum yang baru tersebut, setiap pasar berada dalam kondisi di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Secara matematis, model keseimbangan umum yang mencakup pasar memerlukan sistem dan persamaan simultan yang masing-masing merepresentasikan kondisi keseimbangan di setiap pasar. Solusi dari sistem persamaan ini menghasilkan vektor harga dan kuantitas keseimbangan yang berlaku secara bersamaan di seluruh pasar. Kegagalan pasar faktor-faktor penghambat efisiensi. Meskipun secara teoritis pasar persaingan sempurna menjamin tercapainya efisiensi Pareto, dalam realita perekonomian terdapat berbagai faktor yang menghalangi pencapaian ideal tersebut. Pertama, kekuatan pasar atau market power. Ketika satu atau beberapa pelaku ekonomi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, mekanisme pasar gagal berfungsi sebagai mestinya. Monopolis misalnya akan memilih tingkat output di mana penerima marginal sama dengan biaya marginal menghasilkan output yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi dibanding kondisi persaingan sempurna. Akibatnya terjadi dead weight loss, yaitu hilangnya surplus yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pemahaman atas konsep keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan intervensi. Kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi harus mempertimbangkan dampak spillover ke pasar-pasar lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka keseimbangan umum, kebijakan yang tampak efisien dalam perspektif parsial mungkin kontraproduktif bila dipandang secara menyeluruh. Fernando menemukan bahwa sebagian besar kabupaten atau kota di Jawa Barat beroperasi pada tingkat efisiensi yang suboptimal dalam alokasi sumber daya sektor kesehatan. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi tata kelola dan realokasi anggaran berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi teknis yang dapat meningkatkan outcome kesehatan masyarakat tanpa memerlukan tambahan belanja. Ini merupakan contoh konkret penerapan konsep efisien Pareto dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Kesimpulannya adalah keseimbangan umum dan efisiensi ekonomi merupakan dua konsep sentral dalam teori ekonomi mikro yang saling berkaitan. Analisis keseimbangan umum memperluas kerangka analis dari pendekatan parsial dengan mengakui saling ketergantungan antara pasar, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perekonomian bekerja
suatu sistem. Efisiensi ekonomi yang diukur dengan standar Pareto masyarakat kondisi-kondisi spesifik dalam pertukaran atau kesamaan MRS antar konsumen, produksi atau kesamaan MRTS antar industri, serta keselarasan antara MRT dan MRS dalam kondisi efisiensi menyeluruh. Kondisi-kondisi ini secara teoritis terpenuhi dalam pasar persaingan sempurna, namun dalam praktik terhalang oleh berbagai bentuk kegagalan pasar. 4. Sumber kegagalan pasar yang utama yaitu kekuatan pasar, eksternalitas, asimetri informasi, dan barang publik memerlukan respon kebijakan yang tepat dan terukur. Intervensi pemerintah yang dirancang berdasarkan pemahaman mendalam atas mekanisme pasar dan prinsip efisiensi Pareto berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan ke depan. Penerapan kerangka keseimbangan umum yang lebih canggih termasuk model kompetensi keseimbangan umum dapat menjadi instrumen analisis kebijakan yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.